Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Zat yang tiada bosan-bosannya memberikan kenikmatan, anugerah berupa kebaikan kepada para hamba. Yang bila disyukuri semua nikmat-nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat itu di waktu berikutnya, bahkan melanggengkannya. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mengikuti petunjuk ajarannya, mentaatinya, maka itu kunci untuk bisa masuk surga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita juga masih membahas tentang adab-adab dan akhlak terhadap pasangan hidup dalam rumah tangga. Kita telah selesai menjelaskan tentang hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Nah, berikutnya kita akan menyebutkan hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri, dan pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan dua di antara hak suami yang wajib ditunaikan para istri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan sebutkan di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh para istri adalah mereka berhias, mereka mempercantik diri, mereka memperindah diri untuk sang suami saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri.
Hak suami adalah mendapatkan keindahan dan kemolekan, kecantikan dari istri. Hak suami adalah dia mendapatkan kesenangan dan kesejukan dalam pandangan terhadap istrinya. Agar hal itu menahannya dari melihat wanita-wanita yang tidak halal bagi dirinya. Hak suami adalah dia mendapatkan kenikmatan ketika memandang istrinya. Hak suami adalah dia mendapatkan keindahan dari tubuh suaminya. Hak suami adalah dia mendapatkan keindahan, kebagusan ya dari tubuh istrinya, sehingga itu memuaskannya dan menahannya untuk menikmati wanita-wanita yang tidak halal bagi dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tatkala beliau menceritakan tentang wanita yang terbaik. Wanita yang paling salehah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, khairun nisa'i man tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Baik para hamba Allah, hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor hadis 3299. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita terbaik itu adalah wanita yang menyenangkanmu apabila engkau memandangnya. Lihat, ini yang pertama sekali disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama sekali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberikan karakteristik wanita terbaik. Ini yang number one, perdana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita terbaik adalah wanita yang mampu menyendapkan, wanita yang mampu untuk menyenangkan, wanita yang mampu untuk membahagiakan pandangan suaminya terhadap dirinya. Tentunya hal ini para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah disebabkan karena sang istri mampu untuk berhias, berdandan, mempercantik diri, menghiasi diri di hadapan suaminya. Wanita yang mampu untuk mengambil hati suaminya, perhatian suaminya. Wanita yang luar biasa, yang dirinya dijadikan sebagai pusat perhatian bagi suaminya. Ia mendedikasikan dirinya sebagai bahan perhatian, sesuatu yang menjadi perhatian bagi suaminya tatkala di rumahnya tentunya. Maka dia mengarahkan kecantikannya, kemolekan tubuhnya, keindahan fisiknya, ya, perawatan wajahnya,
kehalusan kulitnya, kelangsingan tubuhnya, ya, kehalusan kulitnya, dan seterusnya, itu diarahkan kepada suaminya. Ini adalah wanita terbaik. Ini wanita terbaik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wanita terbaik, dia mengetahui dan menyadari bahwa suaminya berhak untuk menikah lagi. Wanita terbaik, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memberikan hak kepada suaminya untuk bisa berpoligami. Wanita yang terbaik mengetahui dengan pasti bahwa teladan yang terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata berpoligami dan menikah lagi. Maka wanita yang terbaik, dia tidak akan mencegah suaminya untuk berpoligami dan menikah lagi. Namun dia sangat cerdas. Wanita yang terbaik ini sangat cerdas. Dia mampu untuk mengalihkan perhatian suaminya dari wanita yang lainnya. Wanita yang terbaik mampu dia mengambil perhatian suaminya dengan kecantikan yang telah Allah anugerahkan untuk dirinya, dengan kemolekan tubuhnya, dengan keindahan fisiknya, dengan kecantikan wajahnya, dengan langsing tubuhnya, dengan halus kulitnya, dan harta yang diberikan oleh suaminya kepadanya, maka digunakan untuk mempercantik dirinya. Dia tahu bahwasanya dia tak berhak untuk melarang, menghalangi suaminya untuk menikah lagi, berpoligami. Namun dia mampu untuk menghentikan, dia mampu untuk menarik perhatian hasrat suaminya hanya untuk dirinya, bukan untuk wanita yang lainnya. Luar biasa. Ini adalah wanita terbaik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Andaikan pun wanita yang terbaik ini mendapatkan suaminya menikah lagi, berpoligami, maka dia pun akan mencoba untuk menjadikan istri yang terbaik di antara istri-istri bagi sang suami. Dia akan terus mempercantik diri, dia akan terus menghiasi diri, dia akan terus memperindah diri. Demikian, agar dia menjadi seorang istri yang paling dicintai. Maka dia bersaing dengan sehat terhadap madu-madu, yaitu istri-istri sang suami. Dia mencintai apa yang dicintai dan siapa yang dicintai oleh sang suami, karena ia mencintai suami. Namun dia pintar, dia cerdas. Dia berusaha untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh sang suami. Masya Allah, luar biasa. Persaingan yang sehat. Karena dengan cara itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dia akan dicintai oleh suami dan paling dicintai. Dia berusaha untuk mencintai apa yang dicintai oleh suami. Dia berusaha mencintai apa dan siapa saja yang dicintai suami, termasuk istri-istri yang lain dari sang suami. Selain itu dia pun mempercantik diri, dia memperindah diri. Walaupun mungkin
dia yang paling tua di antara istri-istri yang ada. Dia lebihkan pelayanan untuk sang suami. Dia lebihkan permintaan-permintaan sang suami kepadanya. Bahkan dia melakukan penawaran terhadap sang suaminya. Yang jelas dia ingin menjadi istri yang paling dicintai oleh sang suami, dengan menjadikan diri itu sebagai orang yang paling menyenangkan dalam pandangan suami. Masya Allah. Tentunya sesuatu yang menjadi alasan dan sebab sang suami itu senang ketika melihat sang istri itu disebabkan karena memang cantik parasnya, indah wajahnya, molek tubuhnya, langsing fisiknya, dan seterusnya. Karena bagusnya untuk merawat dirinya. Bersamaan dengan itu dia pun menghiasi dirinya dengan kecantikan-kecantikan dan kebagusan-kebagusan akhlak. Demikian. Bukan hanya sekedar kecantikan fisik, tapi juga kebagusan akhlak, kecantikan akhlaknya. Ini juga dimilikinya. Di mana dia tidak menimbulkan masalah di antara istri-istri yang ada. Di mana dia bisa mencintai siapa saja yang dicintai oleh suaminya. Di mana dia mampu untuk merawat anak-anaknya. Masya Allah. Jujur kita katakan, para suami, dia akan melihat sang istri dengan pandangan yang menyenangkan, dengan pandangan cinta terhadap istri yang seperti ini. Istri yang mampu berusaha sekuat semampunya, sekuat tenaganya untuk menghias diri, mempercantik diri, menyenangkan pandangan suami terhadap diri dengan mempercantik diri, ya, pada fisiknya, demikian pula dengan akhlaknya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Itulah wanita terbaik. Khairun nisa'i man tasurruka idza absarta. Wanita terbaik itu adalah wanita yang menyenangkanmu bila engkau memandangnya. Senangnya seorang suami ketika memandang istrinya karena memang cantik fisiknya, berusaha untuk mempercantik dirinya dan itu diketahui oleh suaminya. Demikian pula ternyata bagus akhlaknya, cantik perbuatannya, indah karakternya, Masya Allah, luar biasa. Bila berbicara dengan lemah lembut terhadap suaminya, penuh dengan penghormatan, tidak pernah membentak suaminya, tidak berlaku kasar terhadap suaminya. Tentunya suaminya ketika memandangnya penuh dengan cinta. Istrinya telah menjadi sesuatu yang menyenangkan pandangan matanya. Inilah wanita terbaik. Inilah wanita terbaik. Berikutnya Nabi SAW menyebutkan tentang wanita terbaik, wa tuti'uka idza amarta. Yang mentaatimu apabila engkau memerintahkannya. Masya Allah. Ya. Tidak pernah didapatkan dari sang istri tersebut kalimat tidak, yaitu kalimat penolakan atas permintaan sang suaminya, walaupun terasa berat baginya, walaupun mungkin dia tak suka, walaupun barangkali dia tak rela. Tapi tak pernah dia menolak suaminya
karena dia berusaha untuk mendapatkan keridhaan suaminya. Yang dengan itu dia akan bisa masuk surga. Apalah dunia, apalah kesusahan di dunia, yang itu sementara saja. Yang dia inginkan adalah masuk surga. Nah, ketika dia menjadi seorang istri, maka dia berusaha untuk menyenangkan suaminya, mendapatkan keridhaannya. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan olehnya, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Wanita mana saja yang wafat meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridho kepadanya, maka ia masuk surga. Maka dia berusaha sampai matinya, berusaha untuk mendapatkan keridhaan suaminya. Itu wanita terbaik. Wanita terbaik. Maka dia berusaha untuk mentaati suaminya dalam perintah-perintahnya, di dalam permintaan-permintaannya, di dalam tuntutan-tuntutannya, walaupun dia tak suka, walaupun dia tak rela. Tapi itu tak diungkapkannya. Mengapa? Karena dikedepankannya adalah keridhaan suaminya yang berakhir dengan surga. Demikian. Itulah wanita terbaik ketika dia memiliki suami orang yang dicintanya. Demikian. Kalaulah ada orang yang mengatakan bahwa surga kan gak harus itu saja. Surga kan gak harus dari pintu suami saja. Surga kan gak mesti dari pintu suami saja, yaitu berbuat baik kepada suami. Ingat, wahai saudari, wahai saudara, bahwa betul pintu surga bukan hanya dari pintu suami saja. Tapi ketahui, pintu neraka pun bisa dari jalur suami pula. Pernah kita sampaikan sebuah hadis Nabi SAW, yaitu ada seorang wanita, yaitu bibi dari Husain bin Mihsan, yang datang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, bertanya kepadanya, apakah engkau punya suami? Maka ia mengatakan, na'am, iya, ada. Unduri aina anti minhu, lihatlah, perhatikanlah di mana posisimu dari suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena sesungguhnya dia itu surgamu dan nerakamu. Surgamu sekaligus nerakamu. Lihat, Rasulullah mengatakan ini hadis yang sahih riwayat Tabrani. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang suami itu bisa menjadi sebab untuk masuk surga bagi seorang istri, bagi seorang wanita. Demikian pula seorang suami ini bisa menjadi neraka bagi sang istri. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang suami karena kerendahan hatinya ia meminta izin kepada istrinya untuk berpoligami, menikah lagi, padahal tidak ada syarat demikian yang dipahaminya. Tapi dengan kerendahan hatinya dia minta izin kepada istrinya, padahal tidak ada syarat demikian dalam syariat ini. Dan itu sebagai bentuk pemuliaan terhadap istrinya. Dan istrinya pun memahami, wanita yang terbaik dia akan memahami bahwasanya sang suami tidaklah dipersyaratkan untuk menikah lagi, meminta izin darinya. Maka dia memahami permintaan izin sang suami terhadap dirinya atau darinya, maka itu merupakan bentuk penghormatan sang suami terhadap dirinya. Maka dia pahami hal ini. Wanita terbaik dia akan memahami hal ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap dirinya. Maka dia pun
memenuhi permintaan suaminya. Walaupun terasa berat baginya, walaupun dia tak rela bila ditanya, walaupun dia tak suka bila dipaksa-paksa. Namun yang diinginkannya adalah surga dengan cara dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Dan yang diminta oleh suaminya bukanlah merupakan sebuah kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini wanita yang terbaik dan sulit kita dapatkan wanita terbaik seperti ini. Wahai para wanita, berdoalah untuk menjadi wanita terbaik yang bisa menyenangkan pandangan sang suami, demikian pula mentaati perintah suami. Berikutnya Nabi SAW bersabda tentang ciri wanita terbaik berikutnya adalah wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Wanita terbaik itu adalah ia menjaga ketiadaanmu pada dirinya dan hartamu. Masya Allah, ini wanita terbaik, di mana dia bisa menjaga kehormatan dirinya, di mana dia bisa menjaga kemaluannya, di mana dia bisa menjaga auratnya, di mana dia bisa menjaga kemuliaannya di saat sang suaminya tak ada di rumahnya. Apabila suaminya tak ada di rumahnya, ia mampu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaan dan nama baiknya. Dia mampu untuk menahan itu, apalagi atau menjaga itu, apalagi tatkala ada suaminya. Demikian pula dia menjaga harta suaminya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini wanita terbaik, ini wanita top, ini wanita hebat. Yang sulit kita dapatkan wanita-wanita saat ini demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita istri-istri yang salihah. Wanita-wanita yang terbaik, baik itu istri kita, anak-anak perempuan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Kita kembali kepada hak suami yang wajib ditunaikan istri pada poin kali ini adalah sang istri berhias untuk suaminya, mempercantik dirinya, berdandan hanya untuk suaminya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun sangat aneh wanita sekarang ini. Sungguh aneh, langka tapi nyata. Aneh bin ajaib. Kita dapatkan wanita-wanita saat ini, bahkan maaf wanita yang bercadar, wanita yang sungguh dia telah menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga auratnya agar tak diumbar-umbarnya, agar tak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya kecuali hanya suaminya. Kita dapatkan mereka ini sungguh aneh tatkala mereka di dalam rumahnya. Itu berbeda tatkala mereka di luar rumahnya. Mereka tatkala berada di luar rumahnya itu berbeda jauh dengan ketika mereka ada di dalam rumahnya. Ketika mereka keluar rumah, sungguh mereka sebelum keluar saja itu berlama-lama di hadapan cermin untuk memperhatikan dirinya, kecantikannya, posisi pakaiannya, apakah layak untuk dilihat oleh manusia. Itu ketika ia hendak keluar rumah, demikian kondisinya. Sungguh anehnya wanita seperti ini tatkala ia di dalam rumah
tatkala ia berada di rumah yang dia tidak berniat untuk keluar rumah, sungguh anehnya mereka ini. Tak sedikit pun untuk berdiri bercermin di hadapan cermin, memperhatikan dirinya, memperhatikan rambutnya, letak posisi pakaiannya. Bukankah ada manusia dalam rumah? Bahkan manusia yang ada dalam rumah tersebut adalah orang-orang yang dicintainya, suaminya, itu diantaranya. Sungguh anehnya ketika ia ingin bertemu dengan orang yang di luar rumah, yang itu tidak halal baginya, yang mereka itu bukan mahramnya, dan tentunya bukan suaminya. Namun dia bisa berlama-lama di hadapan cermin untuk memperhatikan kecantikannya, ya, posisi pakaiannya, demikian, agar layak dilihat oleh manusia, orang yang ada di luar rumah. Sebelum dia bertemu dengan orang yang di luar rumah, dia memperhatikan tentang pakaiannya, kecantikannya. Ini sungguh aneh. Sulit kita dapatkan ada wanita yang dia berlama-lama atau dia berdiri di hadapan cerminnya untuk memperhatikan kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, letak posisi pakaiannya ketika suaminya belum terbangun, atau ketika dia hendak berjumpa dengan suaminya. Sungguh aneh. Padahal yang layak untuk mendapatkan kecantikannya, untuk mendapatkan kemolekan tubuhnya, itu adalah suaminya. Namun dia tidak lakukan itu. Namun kita dapatkan ketika dia hendak keluar rumah dan dia belum bertemu dengan orang-orang di luar rumah, dia sudah berdiri lama di hadapan cermin, memperhatikan keindahan, kebagusan, ya, pakaiannya, dirinya, untuk layak bisa dilihat oleh manusia yang bukan suaminya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sulit kita katakan untuk bisa mendapatkan wanita terbaik. Sungguh, ya kalau kita laki-laki ini, kalau kita para suami ini, ya kita dapatkan, kita hanya bisa memberikan motivasi. Kita tidak menuntut lebih dari sang istri. Demikian. Kalau bahasa mungkin ya sudah terlanjur, ya sudah menikah, apa boleh buat pula, ya. Sudah begitu memang kejadiannya. Kita hanya bisa motivasi seperti ini. Kenapa ya? Para istri ketika mereka hendak bertemu dengan orang di luar rumah, dia sudah memperhatikan pakaiannya. Begitu juga mungkin dia akan mandi agar tidak menimbulkan bau yang tak enak, tak sedap ketika keluar rumah. Padahal yang akan dijumpai adalah orang-orang di sana yang bukan suaminya, bukan mahramnya pula. Dan ia tidak lakukan itu ketika hendak berjumpa dengan suaminya. Tidak ketika suaminya hendak pulang menemui dirinya di rumahnya, atau ketika suaminya hendak bangun tidur, sehingga begitu melihat istrinya dalam kondisi yang tercantik yang pernah dilihatnya. Tak pernah didapatkan demikian. Memang sungguh aneh. Sulit memang menjadi wanita terbaik. Sulit. Tapi para suami, saya katakan, jangan banyak menuntut istri. Adapun saya sebagai seorang suami hanya bisa memberikan motivasi. Kali ini kita berbicara tentang hak suami. Yang ini kita arahkan kepada para istri untuk mereka demikian. Ini sebagai bentuk motivasi. Demikian, ya. Adapun menuntut
Maka para suami jangan banyak menuntut hak yang seperti ini. Ya. Hendaknya para suami juga memperindah diri, mempercantik diri, ya, berwangi-wangi di hadapan istri, agar dia tahu diri. Ternyata sang suami, ya, tahu diri tatkala bertemu dengan istri, maka dia memperindah diri, dia memperganteng diri, maka dia mandi, berwangi-wangi, dan dia menata rambutnya agar ganteng di hadapan istri. Begitu sang suami. Itu demikian. Jangan tuntut istri untuk demikian. Kita hanya bisa memberikan motivasi. Ya. Kita hanya bisa memberikan motivasi dengan hadis-hadis wanita terbaik, demikian, seperti itu, ya. Ini motivasi bagi para istri, ya, untuk mempercantik diri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka hendaklah wanita terbaik itu, maka hendaknya para wanita, para istri menjadi wanita terbaik, di mana dia lebih cantik, lebih memperhatikan diri ketika dia berada di dalam rumah ketimbang ketika dia di luar rumah. Adapun ketika di luar rumah, ketika hendak keluar rumah, maka dia berpakaian pakaian yang biasa. Pakaian biasa maksudnya pakaian yang tidak menimbulkan perhatian bagi laki-laki lain. Adapun bila dalam rumah, Masya Allah, ya, maka dia mempercantik diri, dia berhias diri. Barangkali ada yang mengatakan demikian, Ustadz, itu dulu pernah saya lakukan. Tapi dulu, tatkala baru menikah, dan ketika memiliki hanya beberapa orang anak saja. Namun saat ini sudah banyak anak, sulit dan direpotkan untuk mengurus anak, sehingga tak sempat untuk berdandan mempercantik diri. Maka kita katakan, Masya Allah, Barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan untuk Anda. Sesungguhnya berusahalah untuk menyenangkan suami. Di sela-sela kesibukan mengurus anak, mengurusi rumah tangga, dan itu sebagai bentuk juga menyenangkan pandangan suami terhadapnya. Maka mencobalah untuk menata rambutnya, ya, membasahi wajahnya agar segar, membasahi tubuhnya, ya, agar wangi, tak menimbulkan aroma bau yang menyakiti suami. Demikian. Setidaknya gunakan aroma wangi-wangian yang ini akan menahan munculnya bau tak sedap yang menusuk hidung suami, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jujur kita katakan sulit untuk menjadi wanita terbaik. Namun ketahuilah, wahai para istri, Anda mampu untuk melakukannya. Berusahalah. Setidaknya sang suami bisa mengetahui usaha tersebut. Mungkin dalam hati suami dia akan memberikan sebuah kesimpulan, ternyata istriku berusaha untuk mempercantik diri. Demikian. Buktinya adalah tatkala dia mendapatkan rambutnya mungkin tak terurus, sedikit acak-acakan, maka dia segera berbenah. Mungkin ketika dia mendapatkan dia berkeringat, sang istri berkeringat sehingga menimbulkan aroma yang tak sedap, maka dia segera, ya, menggunakan wangi-wangian, menyemprotkan wangian itu
kepada badannya atau pakaiannya. Seperti itu. Maka muncul kesimpulan dalam benak sang suami. Ternyata istriku berusaha untuk menyenangkan pandangan mataku. Demikian seperti itu. Wahai para istri, sesungguhnya antunna semua mampu untuk melakukannya. Perlahan tapi pasti. Berusahalah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan sebagai materi pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab. Bagi siapa saja yang ingin berinteraktif, bersoal jawab, maka silahkan hubungi nomor layanan kami langsung lewat telepon di nomor 0812 12 12 8834. Kita ulangi. Hubungi nomor layanan kami jika ingin bertelepon, ya, bertanya lewat telepon 0812 12 12 8834. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan yang sudah masuk ini. Apa hukumnya seseorang pergi ke negeri kafir, tetapi seseorang tersebut belum mempunyai banyak ilmu agama, tetapi di negeri tersebut ada komunitas muslim? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Baik, bismillah. Para ulama membahas masalah ini di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala juga membahas hal ini di dalam kitab Syarah Al-Usulus Salasah tentang bepergian ke negeri kafir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti diantaranya adalah syarat kuatnya ilmu agama seseorang ketika berada di negeri kafir tersebut. Kemudian syarat hajah, yaitu kebutuhan, ya, ketika dia berangkat di negeri kafir tersebut, ya. Demikian. Nah, bila di negeri kafir tersebut ada komunitas orang-orang muslim, ya, maka apabila komunitas tersebut mampu untuk, ya, menjadi sebagai tempat lingkungan bagi dirinya berinteraksi ketika di negeri kafir tersebut, maka ini yang meminimalisir, ya, larangan seseorang untuk dia bersafar ke negeri kafir. Tentunya apabila orang tersebut adalah wanita, maka wajib baginya ketika bersafar bersama dengan mahramnya. Dan ketika bersafar tersebut tidak, ya, berdesak-desakan dengan pria yang bukan mahramnya. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'adhu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali bersamanya ada mahramnya, dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Demikian, seperti itu, ya. Namun apabila dia laki-laki, maka syarat-syarat tadi, yaitu dia memiliki bekal ilmu agama, ya, yang bisa menjaga dirinya untuk kuat menghadapi godaan di negeri kafir tersebut, ya. Selain itu, ya,
tentunya kebutuhan dari keberangkatan atau safar tersebut ke negeri kafir adalah satu yang mendesak, demikian ya, satu yang dipentingkan, satu yang sangat penting, satu yang diperlukan, demikian. Dan kita katakan kembali bahwasanya komunitas muslim yang ada di negeri kafir tersebut, maka ini yang setidaknya meminimalisir larangan tersebut bila memang ya nantinya ketika bersafar di negeri kafir di sana, nah ini mereka ya komunitas tersebut ini menjadi lingkungan baginya ketika berada di negeri kafir tersebut, sehingga ini bisa menjaga nilai-nilai atau norma-norma agama ya, wallahu taala alam. Bolehkah seseorang menggunakan nama selain nama Arab? Contoh Soekarno, Johnson, Musashi, Fernando, Hernandez, James, Stephen, Donald, Soeharto. Kita katakan boleh saja insya Allah ta'ala, asalkan tidak bermakna keburukan, tidak bermakna kejelekan, atau tidak mengandung bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh saja. Ya. Atau tidak menggunakan nama-nama yang menjadi ciri khas ya, nama-nama orang kafir. Ya. Maka boleh saja insyaallah taala, ya. Pertama, boleh ya. Alasan boleh untuk menggunakan nama selain nama Arab ya. Itu pertama adalah bila dia tidak mengandung ya keburukan, kandungan keburukan atau makna kejelekan. Ya. Begitu juga ya tidak mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak memilih nama-nama yang menjadi kekhususan bagi ya agama-agama selain Islam. Demikian, seperti itu. Kita katakan nama-nama Arab ya, ini pun bukanlah mesti semuanya bagus. Ya. Kalau kita katakan syaitan itu juga dari bahasa Arab. Tapi tidak mungkin kita memberikan nama anak kita dengan syaitan, kan begitu. Ya. Fajir itu juga bahasa Arab. Tapi ya jangan kita kasih nama anak kita fajir. Maksiat itu juga bahasa Arab. Jangan kita kasih nama anak kita maksiat. Seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya tidak mesti harus bahasa Arab. Bahkan ada nama-nama yang diserap ke dalam bahasa Arab menjadi nama-nama Arab. Seperti contohnya Ibrahim. Ibrahim itu aslinya bukanlah nama Arab. Yaqub juga itu bukan nama asli Arab. Israel itu juga bukan nama Arab. Demikian. Jibril itu juga bukan nama Arab. Mikail juga demikian. Itu bukan nama Arab, tapi diserap ke dalam bahasa Arab. Seperti itu. Ya. Yang penting adalah maknanya bagus, tidak mengandung ya kejelekan dan keburukan, juga tidak mengandung ya penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadi ciri khas nama-nama orang kafir. Wallahu taala a'lam. Baik para pemirsa yang ingin berinteraksi langsung dengan telepon, maka dipersilahkan. Ada pertanyaan, bagaimana cara meraih kesucian lahir dan batin, Ustaz? Bismillah. Cara meraih kesucian lahir dan batin adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW di semua lini dan aspeknya. Dengan mempelajari akidah
yang benar, dengan mempelajari ibadah yang benar, dengan mempelajari akhlak-akhlak yang mulia, dan keseluruhan hal-hal yang lainnya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam keseluruhan itu akan meraih kesucian lahir dan batin insyaallah taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang benar ini, dengan membawa kitab suci yang benar ini untuk diajarkan kepada manusia. Di antaranya adalah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah itu mentazkiyah mereka, itu mensucikan mereka. Mensucikan mereka secara lahir dan batin dengan ajaran yang dibawa oleh beliau, dan beliau mengajarkan Alkitab, kitabullah, dan hikmah itu sunnah beliau. Seperti itu. Demikian ya. Jadi dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan kesucian lahir dan batin insyaallah taala. Makanya bagaimana caranya? Terus belajar tentang Islam ini, ya, mulai dari dasar sampai seterusnya. Maka perlahan tapi pasti akan mendapatkan kesucian lahir dan batin insyaallah taala. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya sedikit tentang apa saja amalan yang dibolehkan saat wanita sedang haid. Sekian dulu, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anti fajazakillahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat kepada saudari kita ini, hamba wanita Allah ini, semangat untuk bisa menuntut ilmu seterusnya, dan semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya di mana saja berada, begitu juga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, amalan-amalan yang dibolehkan saat wanita sedang haid. Yang pertama adalah zikir. Itu dibolehkan. Ya. Dibolehkan. Dan bukanlah merupakan keharaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah diucapkan salam kepada beliau oleh seseorang yang melewati beliau dalam kondisi beliau sedang berwudu. Namun beliau tidak segera menjawab salam orang tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai wudu, beliau mengatakan kepada orang tersebut, tidaklah ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, melainkan aku tidak suka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah kecuali dalam kondisi suci. Demikian. Jadi bersuci ketika berzikir adalah hal yang disukai, namun bukan merupakan dosa. Buktinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la wudu'a la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudunya, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah, menyebut nama Allah. Ya. Bismillah. Tentunya sebelum berwudu, hadis ini menunjukkan anjuran untuk membaca bismillah sebelum berwudu. Padahal itu belum suci, demikian. Ya, jadi boleh untuk berzikir sebelum dalam kondisi tidak suci. Demikian. Dan ini amalan yang bagus. Jangan sampai tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, zikir kepada Allah itu dengan tiga hal.
Yang pertama bisa dengan hati, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu juga disebut dengan zikir. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan. Seperti ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian. Itu zikir lisan. Ada juga zikir dengan perbuatan, yaitu tindakan yang menunjukkan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tatkala keluar rumah dia menutup auratnya, itu merupakan bentuk zikir kepada Allah. Ketika tersingkap auratnya maka dia segera menutupnya. Mungkin ada angin yang menerpa lalu tersingkap, maka dia segera menutupnya. Seperti itu. Begitu juga dia diam tatkala ada orang yang mencelanya, dia tidak membalasnya. Itu bentuk zikir kepada Allah. Atau dia meninggalkan satu majelis di mana tatkala ada orang-orang di majelis tersebut yang menghibahi orang lain, melakukan ghibah, dia tinggalkan. Itu bentuk zikir kepada Allah dengan perbuatan seperti itu. Ya. Jadi zikir kepada Allah. Ya, ini dalam kondisi haid maka dibolehkan. Demikian, ya. Berikutnya adalah bolehnya membaca Al-Qur'an dengan tidak menyentuh mushaf Quran. Ini menurut salah satu pendapat ulama, dibolehkan. Ya. Ini dibolehkan menurut pendapat salah satu ulama, dan saya condong kepada pendapat tersebut. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi haid tatkala haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada istri beliau ini, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'alul hajju illa an takuna illa an tatufa bil bait. Oh kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh seorang yang haji, kecuali kamu jangan ghairu alla tatufi fil bait. Kecuali jangan kamu tawaf di Ka'bah, demikian. Nah, seorang yang haid dalam kondisi ihram haji atau umrah, maka janganlah dia melakukan tawaf. Begitu juga sholat. Ya. Namun dia boleh melakukan apa yang biasa dilakukan oleh jemaah haji. Di antara yang dilakukan oleh jemaah haji itu adalah baca Quran, zikir, demikian seperti itu. Ya. Jadi boleh. Demikian, ya. Demikian pula boleh untuk melakukan, ya, contohnya melayani suami dalam kondisi haid, kecuali berhubungan badan, tidak boleh. Jima, ya, jima tidak boleh. Kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali hubungan badan, tak boleh. Demikian. Jadi melayani suami seperti contohnya menyiapkan makan suami, tidur bareng suami, bercumbu dengan suami, itu boleh kalau punya suami. Kalau belum maka segera bersuami, ya. Itu boleh, kecuali hanya hubungan badan yang tidak boleh. Demikian, seperti itu. Dan boleh untuk melakukan berikutnya adalah kebaikan-kebaikan yang lain kepada manusia yang lain. Ya, seperti contohnya berinfak, bersedekah. Seperti itu, ya. Ini banyak amalannya insyaallah taala. Yang tak boleh sholat, yang tak boleh berpuasa, yang tak boleh adalah tawaf. Nah, seperti itu. Yang tak boleh juga diantaranya adalah yang saya condong kepada pendapat ini, untuk menyentuh mushaf Quran. La yamassal Qur'ana illa tahirun. Ya, janganlah menyentuh mushaf Quran itu kecuali orang yang suci. Demikian. Adapun masuk masjid untuk mendengarkan kajian, maka
Ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saya condong boleh dengan syarat ya tidak mengotori masjid dengan darah haidnya tersebut, ya. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada keperluan untuk masuk masjid, maka jangan masuk masjid wanita yang haid atau nifas. Namun bila ada keperluan seperti kajian, maka saya sarankan setidaknya paling tidaklah ya kita katakan berada di halaman masjid, atau kita katakan ya berada di emperan masjid. Nah, seperti itu. Sambil mendengarkan kajian. Ya, ini untuk menghindarkan ya mengotori masjid, atau menghindarkan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang keharamannya. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ya, apakah benar membunuh cicak mendapatkan pahala dan berapa pahala yang kita peroleh? Ya, bagaimana jika ya tidak kita bunuh dan kita biarkan saja cicak tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwasanya ada hadis yang saya condong, hadis tersebut adalah hadis yang sahih, di mana Nabi SAW memotivasi ya untuk membunuh cicak, dan cicak tersebut bila dibunuh dengan sekali pukul maka dia berbeda dengan berkali-kali pukul, demikian, seperti itu ya. Apa yang kita dapatkan, berapa pahalanya, wallahu taala alam, kalau tidak salah ya sekitar mungkin 100 ya ketika sekali pukul, wallahu alam. Lalu bagaimana jika kita tidak membunuhnya? Wallahu ta'ala alam, itu hukumnya sunnat, maka tidak berdosa bila tidak membunuhnya. Ya. Hukumnya sunnat ya, membunuh cicak, jadi bukan wajib. Sehingga ketika tidak dibunuh maka bukanlah berdosa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kesalahan, kekurangan dan kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita seperti biasa memberikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita membebaskan lahan, membantu untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan tersebut Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 3 miliaran sekian rupiah ya. Maka miliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya, dan itu akan berterusan selama digunakan. Apalagi ini untuk ibadah, begitu juga untuk kajian, begitu juga untuk kegiatan sosial lainnya. Kirimkan, salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Silakan Anda melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kita ketemu di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.